Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu, jamaah fardhu zuhur Masjid Agung An-Nur yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan suatu amal ibadah. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatul fardhi, lebih utama daripada salat sendirian bisab'in wa 20 darajah, 27 derajat. Kemudian beberapa menit ke depan kita manfaatkan pula mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga langkah-langkah tapak kaki kita siang ini tak hanya bernilai salat berjamaah, tapi juga bernilai man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji pada siang hari ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita dikenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Apakah Allah tak mengajak bicara itu maknanya karena terlalu banyak yang diajak bicara oleh Allah? Apa makna la yukallimuhumullah? Makna tidak diajak bicara menurut para ulama artinya ini orang dimurkai oleh Allah, tak mendapatkan curahan rahmat Allah. Padahal yang selalu kita mohonkan kepada Allah supaya dimintakan rahmat. Tadi ketika kita berjumpa, yang kita mohon setelah keselamatan, Assalamualaikum warahmatullah. Tadi ketika dalam salat, yang kita mohon setelah ampunan Allah adalah rahmat. Rabbighfirli warhamni. Untuk orang yang meninggal dunia, setelah kita mintakan ampunan, juga kita mintakan rahmat. Allahumma firlahu warhamhu. Ketika ada orang yang dicabut Allah Ta'ala usianya, habis umurnya, maka yang kita mohonkan adalah kita sebut almarhum, diambil dari kata rahimah, dia mendapatkan rahmat. Atau kita ungkapkan lain dalam bentuk rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya. Yang hidup dan yang mati kita mohonkan rahmat. Bahkan untuk Nabi pun kita mintakan rahmat. Assalamualaikum, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi ada orang yang tak mendapat rahmat dalam bentuk ungkapan la yukallimuhumullah, dia tak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang penguasa, sultan, raja, kaisar, pemimpin mengundang kita, lalu tamu-tamu yang lain diajak bicara, diucapkan salam, diulurkan tangan, diajak bicara, apa kabar Bapak, sejak kapan kita terakhir berjumpa, tapi tiba-tiba kita tidak diucapkan salam, tidak diajak bicara, tidak diulurkan tangan. Bagaimana kira-kira perasaan kita saat itu? Kalau pemimpin daerah, raja, sultan yang memperlakukan begitu kepada kita, begitulah sakitnya. Lalu bagaimana dengan dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, segala yang di bumi milik dia. Makasih. Tiba-tiba dia tidak mengajak kita bicara karena dia tak memberikan rahmatnya. Yang pertama, azab diberikan Allah, la yukallimuhumullah, tak diajak bicara. Yang kedua, wala yuzakkihim, tak disucikan Allah. Makna tak disucikan, tak diampuni dosanya. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya khata', salah, wan nisyan, lupa. Siapakah orang yang tak pernah bersalah dan tak pernah lupa? Kalau ada orang mengaku saya ini tak pernah salah, saya tak pernah silap, saya tak pernah lupa, berarti saat itu dia sedang silap, salah dan lupa. Karena kita memang tempatnya silap, salah dan lupa. Kalau ada orang mengaku tak pernah berdosa, sedangkan Adam makan buah khuldi,
Akan tetapi orang yang salah adalah orang yang kembali ke jalan pertama, maka dalam Islam disebut dengan taubat. Makanya ungkapan Adam Rabbana bersama dengan Hawa, karena dia berdua, dia sebut Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau tidak engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami tergolong orang yang rugi. Tapi ini orang la yuzakkihim, tidak disucikan Allah Subhanahu wa taala, maknanya tak dibersihkan dia dari silap, salah dan dosa. Padahal yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami. Dan kita minta pula kepada orang yang meninggal dunia, Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, ya Allah mandikan dia dengan air, wa thalji salju yang sejuk, wal barad yang dingin, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana disucikannya kain putih dari segala macam noda. Tapi orang ini sudahlah tak diajak bicara karena tidak dirahmati, karena dimurkai Allah. Yang kedua, wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan Allah, tak diampuni Allah dosanya. Azab yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, mereka tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu tentu pernah datang ke rumah orang kaya, ke rumah pejabat, ke rumah orang yang punya kuasa. Lalu ketika dia sedang bersalaman, dia asik ngobrol dengan orang lain yang mungkin selevel, satu taraf dengan dia, lalu dia tak memandang. Bagaimana rasanya saat itu? Terpukul, terhina, diremehkan, disepelekan. Ini yang menyepelekan kita bukan pejabat yang ada masa pensiunnya, bukan orang kaya yang mungkin bangkrut susah melarat. Yang menyepelekan dia adalah dia tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, yang kalau dia berkehendak dia angkat orang naik ke atas, dan kalau dia berkehendak dia jatuhkan juga ke tempat yang paling hina. Saat itu la yanzuru ilaihim, tak dipandang, tak memandang. Allah Ta'ala tak menoleh sama sekali kepada orang ini. Bicara tak diajak, badan kotor bergelimang dosa tak disucikan, wala yanzuru ilaihim, tak dipandang. Dan yang paling menyakitkan yang keempat, walahum azabun alim, ada azab alim. Kalau sudah azab berarti sakit. Tak ada azab yang tak sakit, tapi diiringi kata azab ini dengan kata alim. Alam sakit, alim amat sangat sakit. Sudahlah teramat sangat sakit diiringkan dengan kata azab, sedangkan disebutkan kata azab sudah terbalang sakit. Azabun alim, azab yang amat sangat menyakitkan. Tak diajak bicara, tidak disucikan, dibiarkan bergelimang dosa, tidak ditoleh, tak dipandang, tak dilihat, dan mendapatkan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa yang mendapatkan empat ini? Ada 3 kelompok kata Nabi. Salah satu, ada 3 kelompok. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, tak akan disucikan dari silap, salah dan dosa. Wala yanzuru ilaihim, tak akan dipandang, ditoleh, dilihat oleh Allah. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa dia? Yang pertama, syaikhun zanin, orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Wa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terpelihara dari zina, tapi menengok berita, didengar, dilihat audiovisual, pers menyebutkan betapa mudahnya orang berzina saat ini. Ditangkap oleh aparat seseorang yang dalam keadaan mati, dalam keadaan berzina. Seorang ditangkap dengan perempuan tunasusila. Apa maknanya? Makin canggih ilmu pengetahuan teknologi, makin mudah untuk beramal. Dulu kita kemana-mana bawa Quran, sekarang dalam bentuk Quran Word, Quran digital. Dulu orang sulit untuk mengetahui tempat dan waktu pengajian mesti datang, sekarang dengan fasilitas internet. Tapi ingat, jalan ke surga makin dekat, jalan ke neraka pun makin juga dekat. Zaman sekarang orang dapat berjanji di menit detik yang sama dengan orang lain tanpa mesti bertatap muka, dan dapat pula menempati tempat-tempat yang mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tak perlu pergi jauh ke kota-kota besar metropolitan. Di kota kita saja, kalau sudah Sabtu malam Ahad, maka segala tempat-tempat penginapan kelas melati harga 150.000 penuh. Penuhnya hanya dari pukul 8 sampai pukul 12 malam saja. Habis itu tak dihuni lagi. Mengapa tak ditempati 24 jam? Karena hanya dipakai untuk melakukan perbuatan zina saja.
Apalagi ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di kota-kota besar orang tak lagi terhalang untuk melakukan perbuatan zina. Bapak ibu boleh ingat selama seumur hidup berapa kali ketika ingin menginap petugas hotel menanyakan mana surat nikah. Saya belum pernah lagi ditanya petugas hotel mana surat nikah. Sekali pun belum pernah ada petugas hotel yang menanyakan mana surat nikah. Apa maknanya? Begitulah mudahnya untuk melakukan perbuatan zina. Tidak ada kontrol sama sekali, tak ada pengawasan sama sekali. Andai kita hidup, seringkali kita membanding-bandingkan dengan negeri tetangga dalam masalah ekonomi, sosial, budaya. Maka termasuklah dalam masalah zina pun kita mau tak mau membandingkan juga dengan negara kecil yang sesama sesuku dengan kita semenanjung Melayu, Malaysia. Kita akan menemukan malam Ahad orang dipersilakan turun dari kendaraan di pintu tol, diperiksa satu-satu mana surat nikah. Ini yang dibawa ini keponakan, anak, mahram, menantu atau orang lain. Siapa yang dibawa? Maka ada polisi bukan menanyakan surat izin, lesen. Dia tidak menanyakan visa, yang dia tanyakan apa hubungan kita dengan orang. Mengapa begitu? Karena ada jawatan kuasa Islam. Mereka punya hak untuk itu. Siapa yang menelurkan itu? Tentulah para pemimpin yang amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatkah kita menjaga diri? Ya, kita mungkin dapat, tapi ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang lemah iman, yang tak dapat mengendalikan diri. Karena manusia ini dibagi Allah Ta'ala kepada 3 jenis. Yang pertama, ammaratum bisu. Apapun perbuatannya maunya su saja, ke yang tak baik saja. Awalnya baik, lalu condong kepada yang kiri. Ammaratum bisu. Tapi ada pula yang sudah terjamin dimanapun dia tinggal, siapapun kawannya bergaul, tetap juga dia kepada baik saja. Karena dia sampai kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sudah sampai pada jiwa yang tenang. Kalau ini jelas neraka tempatnya. Kalau yang mutmainnah jelas dia diundang oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Yang mengerikan ini yang abu-abu di tengah, nafsul lawamah. Kalau yang datang SMS pengajian ikut juga dia. Kalau datang SMS pengajian yang ke kiri ikut juga dia. Yang tengah inilah yang paling berbahaya. Inilah yang perlu diselamatkan oleh imam ulil amri. Diselamatkan dengan apa? Diselamatkan dengan aturan. Bahwa Allah itu ada. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan pun tahu Allah ada. Bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, semua kita tahu. Tapi apakah itu dapat mengontrol diri pada saat sendiri beramai? Maka tak ada jaminan. Oleh sebab itu orang diikat dengan aturan. Siapa yang melahirkan aturan? Maka kehidupan kebersamaan dilahirkan oleh para pemimpin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, salat zuhur 4 rakaat dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup salam, tasyahud awal, tasyahud akhir, letak duduk iftirash dan tawarruk. Tak dikaji dalam Al-Quran. Tapi khusus mengkaji tentang zina sedetil-detilnya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah masing-masing mereka 100 kali cambuk yang belum menikah. Adapun yang sudah, dalam hadis disebutkan asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, kalau mereka berzina juga farjumuhumal battah, maka rajamlah sampai mati. Tak halal darah anak manusia. Siapapun orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka darahnya, hartanya, nyawanya haram diganggu, tak boleh dirusak. Tapi kalau dia melakukan yang 3, maka halal darahnya. La yahillu damimri'im muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang muslim kecuali melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka nyawa dibalas juga dengan nyawa. Yang kedua, al-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi dia berzina, halal darahnya, dijatuhi hukuman mati, dirajam sampai mati, dan azab di akhirat sudah menanti. Tidak akan diajak bicara, tak akan dipandang ditoleh, dan mendapatkan azab yang pedih dan tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengkaji hadis pada siang hari ini bagi pribadi menguatkan istiqamah dalam hati,
karena kita ini berada dalam pukulan ombak, dihempas gelombang yang begitu hebat dan dahsyat, dan kita pula tidak diikat oleh aturan apapun nama aturannya, tak mengikat kita. Kita hidup dalam kehidupan yang sangat liberal, bebas sebebas-bebasnya tanpa ikatan. Kita dapat merasakan itu. Dapatkah kita menyelamatkan diri kita? Insya Allah. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tak dapat terselamatkan. Maka umat Islam wajib punya planning ke depan. Insya Allah ini 2013, 2014 umat Islam akan memilih calon pemimpin yang akan mewakili suaranya di parlemen. Kalau tingkat kabupaten, kota, madya, provinsi mungkin akan ada 50 orang yang punya kuasa. Kalau dia katakan akan ada pemeriksaan di hotel-hotel, dapat orang ditangkap dihukum sebat, dia mengatakan 50 ini sepakat mengatakan ya, maka jadi hukum itu. 50 ini mengatakan tidak, maka tidak dapat terwujud itu. Saya hanya dapat menyampaikan lewat khutbah Jumat, saya hanya dapat menyampaikan lewat pengajian subuh, saya hanya dapat menyampaikan lewat pengajian. Tapi yang memilih adalah bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dalam Islam diajarkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diletakkanlah amanah itu bukan pada tempatnya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Mengapa yang disebut kehancuran? Karena akan lahirlah aturan-aturan yang tidak mengikat umat Islam. Termasuk dalam kaji yang kita kaji siang ini adalah mengatur, mengikat orang untuk tak terjerumus kepada perbuatan zina. Apa bisa aturan ini dibuat Pak Ustaz? Kita kan bukan negara Islam, konstitusi kita kan Pancasila, ya. Dalam demokrasi semua aturan bisa dibuat, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka kalau yang banyak mengajak berzina, berarti Tuhannya mengajak berzina. Tapi kalau suara terbanyak menjaga untuk tak berzina, itu pun juga akan ketuk palu menjadi tanda bisa. Oleh sebab itu, dapatkah akan ada Satpol PP syariah yang menangkap orang di taman-taman, yang akan mengamankan jembatan kuning, jembatan Siak 3 jam 12 malam? Bisa. Tinggal lagi kemauan. Kalau umat Islam dicerdaskan, diasah otaknya, program akan memilih orang yang bisa mengamanahkan amanah Allah Ta'ala yang disampaikan pada Ustadz Mubaligh, maka umat Islam tak lagi memberikan suaranya hanya dijanjikan karpet masjid berubah. Umat Islam tak lagi mempan dibawakan, nanti kalau saya yang berhasil menang, saya akan ganti kipas anginnya jadi AC. Umat Islam tak peduli lagi pakai AC. Pak, kalau AC kami pun sanggup beli. Yang kami inginkan adalah aturan yang menyelamatkan adik kami, anak kami, supaya tak terjerumus pada perbuatan zina, dengan aturan pemeriksaan dan lain sebagainya. Kalau Satpol PP syariah bisa dibuat, ini yang Ustaz sebutkan ini mengawang-awang saja, atau ada bentuk real nyatanya. Kabupaten Padang Panjang bisa melahirkan perda Satpol PP syariah. Orang yang berdagang berjualan pada hari Jumat ketika azan dikumandangkan, menurut fikih batal jual belinya. Tapi kalau tak diikat, orang tak takut karena tak ada implikasi hukumnya. Kalau sekedar masuk surga, masuk neraka, orang sudah tahu. Tapi kalau tidak ada efek hukumnya, maka tak akan mengikat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang pertama, yang tak ditegur, tak disapa, tak diampuni, dan diberikan azab yang sangat menyakitkan, syaikhun zanin, perempuan laki-laki yang sudah menikah tapi terjerumus dalam perbuatan dosa. Sekali lagi, saya hanya dapat menyampaikan hadis. Sekali lagi, kita hanya dapat membaca buku. Para khotib Jumat menyampaikan setiap pekan. Tapi kalau tak diikat dengan aturan, jangan heran orang akan sangat taat menjadi muslim yang ahli ibadah dalam masjid. Tapi ketika keluar langkah kakinya dari masjid, dia akan menjadi setan. Kalaulah hanya dalam masjid orang menjadi mukmin, maka di total dia menjadi mukmin hanya 10 menit kali 5, 50 menit saja dia menjadi beriman. Kita lengkapkan 10 menit lagi, 50 tambah 10, 60 menit. Hanya 1 jam dia menjadi orang beriman, 23 jam dia berkawan dengan syaitan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islami baik, diadakan sekolah Islam terpadu, pesantren memadukan sains teknologi dengan agama, dikawal dengan yang baik, tak ada yang salah. Tapi ingat, berapa lama dia mengecap pendidikan itu? Ketika dia keluar dari itu, apa yang mengikat dia? Keimanan yang kuat memang tak salah, tapi ada aturan lain. Kalau cukup hanya sekedar keimanan,
mengapa Nabi menerapkan ada hukum, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada yang mengawal, ada yang dikawal. Mengapa Umar bin Khattab menyangkat Ummu Syifa sebagai petugas hisbah? Dalam pemerintahan Islam ada yang dikenal dengan wilayah hisbah, petugas keamanan yang mengontrol. Dalam Islam ada yang disebut dengan hukum qisas, ada hukum hudud, ada hukum ta'zir. Hukum hudud disebutkan secara teks dalam Quran, sedangkan kalau tak cukup syarat maka dijatuhi hukuman ta'zir, yaitu hukum yang memberikan efek jera. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita, keluarga, sahabat, handai tolan, lingkungan dapat terjaga dari yang pertama, yaitu syaikhun zanin, orang yang sudah menikah tapi terjerumus dalam perbuatan zina. Yang kedua, siapa orang yang tak ditoleh, dipandang, tak diajak bicara, tak disucikan dan diazab Allah SWT. Yang kedua, malikun kazab, malikun raja, penguasa, sultan, pemimpin, atasan, kazab, pendusta. Kalau orang kecil berdusta, yang akan menerima efeknya hanya dirinya saja, orang-orang yang berada di bawah kuasanya. Kalau kepala keluarga berdusta, maka yang menerima efek dari bohong dustanya itu adalah istrinya, anaknya, menantunya, pembantunya, orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Tapi kalau sudah malikun, raja, maka semua wilayah kekuasaannya akan mendapatkan, baik itu baik maupun yang tak baik. Ketika yang menjadi pemimpin mereka saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz, maka yang mereka dapatkan adalah kebaikannya. Apa kebaikannya? Dari mulai San'a sampai ke Darul Bayda, hilang semua mustahik zakat, semuanya orang-orang yang mampu. Tapi ketika yang berkuasa adalah malikun kazab, raja yang pendusta, maka efeknya dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Orang tak dapat mengecap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan tinggi biayanya, maka segala sesuatu tak dapat lagi saling tolong menolong. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka dalam Islam itu diajarkan ada kepemimpinan yang diatur dengan aturan yang sangat baku. Sampai-sampai ketika Nabi SAW meninggal, yang pertama mereka urus di Saqifah Bani Sa'idah, berkumpul para sahabat. Ada yang lebih penting dari pemakaman Nabi. Apa dia? Mengangkat pemimpin pengganti Nabi SAW. Para orientalis membahas, orang-orang yang mengkaji studi Islam, Islamolog, para pemikir yang mengkaji Islam mengatakan parlemen pertama di dunia ini adalah Saqifah Bani Sa'idah, ketika berdebat antara Muhajirin dan Ansar ingin mengangkat pemimpin. Mengapa pemimpin yang mesti diangkat? Karena ketika kepemimpinan itu runtuh, maka agama Allah Subhanahu wa taala tak dapat ditegakkan. Islam tak dapat ditegakkan oleh seorang khatib Jumat. Islam tak dapat ditegakkan oleh seorang ustaz. Apa buktinya? Saya pribadi sebagai anggota Badan Amil Zakat bagian seksi pengembangan sudah bolak-balik masuk kantor, keluar kantor menyampaikan sosialisasi zakat. Adakah hasil yang signifikan? Bukan bercerita tentang putus asa, tapi kalau pemimpin yang langsung potong atas, maka bapak ibu pergi, tak perlu jauh-jauh Kabupaten Kampar, tengok sebelah kiri Masjid Islamic Center Bangkinang, terparkir mobil ambulan mewah gratis. Dari mana itu? Badan Amil Zakat. Langsung. Itu baru PNS-nya saja, belum lagi dunia usaha, belum lagi pekerja swasta, belum lagi orang-orang kaya yang punya kebun yang banyak. Andailah dapat diterapkan ketuk pintu, hitung langsung seperti yang ada pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar Siddiq. Apa yang mereka lakukan? Firman Allah, khudh, ambil, dalam bentuk kata perintah, ambil, khudh min amwalihim, ambil harta mereka, sadaqatan sebagai zakah, tutahhiruhum, mensucikan harta, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka. Tapi itu tak dapat dilaksanakan oleh seorang ustaz, alim ulama. Siapa yang dapat melaksanakan itu? Malik, raja. Tapi ketika raja itu malikun kazab, raja yang pendusta, maka azab 4 sudah menanti. Tak diajak bicara, tak akan dipandang, tak akan disucikan. Walahum azabun alim, azab yang sangat menyakitkan. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oh, kalau begitu kepemimpinan politik itu haram dalam Islam? Tidak.
Bahkan dalam Islam diajarkan sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 naungan yang akan mendapatkan naungan. Pokok kayu tumbang, masjid roboh, gedung-gedung hancur semuanya. Jangankan masjid pokok kayu, sedangkan bukit-bukit kal ihnil manfush, seperti bulu kambing ditiup angin. Bulu kambing yang dicukur letakkan di atas tikar, lalu kemudian datang angin kencang meniup, 1 kali tiupan habis. Begitulah bukit-bukit. Kalau bukit saja seperti bulu kambing kal ihnil manfush, bulu kambing ditiup angin, lalu bagaimana keadaan kita saat itu? Di mana kita bernaung? Tak ada tempat bernaung. Tapi ada 7 orang yang dapat naungan. Satu di antara yang dapat naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oleh sebab itu kepemimpinan boleh diminta, boleh meminta jabatan, boleh. Siapa contohnya? Nabi Yusuf alaihissalam meminta jabatan untuk menjadi bidang sandang pangan masalah ekonomi di negeri Mesir, karena dia punya pengalaman di bidang itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mendapatkan rahmat Allah adalah al-imamul adil, memegang kepemimpinan yang adil. Tapi jangan lupa, salah satu yang menyebabkan orang tak disapa, tak ditegur, tak diajak bicara, tak dipandang, bahkan diazab Allah, salah satunya adalah malikun kadzab, raja, penguasa yang pendusta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ketiga, siapa ini orang yang mendapatkan 4 azab Allah? Dalam hadis ini hanya 3 saja. Bapak Ibu dapat riwayat lain, maka itu riwayat dalam hadis-hadis lain. Yang kita kaji siang ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ketiga adalah ailun mustakbir. Ail, padanan kata dari ail adalah fakir, orang susah, orang melarat. Mustakbir, sudahlah melarat, angkuh, sombong. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkannya hartanya. Kalau penguasa sombong, ada yang disombongkannya jabatannya. Ternyata orang susah pun ada juga yang sombong. Nabi mengatakan ailun mustakbir, orang fakir sombong. Ada orang fakir nih sombong Pak Ustadz? Ada. Sombong kenapa? Sombongnya bukan pamer harta, dia tak punya harta. Sombong kuasa, dia tak punya jabatan. Apa makna sombongnya? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang lain. Dinasihati tak masuk, diajak tak mau menerima. Maka orang seperti ini dunianya susah, akhiratnya merana. Di dunia tak dipandang orang, di akhirat tak ditoleh Allah. Di dunia tak diajak bicara oleh manusia, di akhirat tak diajak bicara oleh Allah SWT. Di dunia kotor karena pakaian kumal, di akhirat kotor bergelimang dosa. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang susah ini mengapa dia begitu? Mengapa dia sampai fakir miskin? Boleh jadi karena memang dia malas berusaha, satu faktor. Tapi ada faktor lain. Apa sebab? Karena orang yang mampu tak menolong. Jembatan yang begitu panjang, yang satu mengais tong sampah untuk dapat sesuap nasi, yang satu lagi bingung kemana uang mau ditaruh. Akhirnya bingung, dia koleksi motor besar, dia koleksi sedan mewah. Jembatan yang sangat jauh antara fakir dan miskin. Siapa yang dapat menengahi ini? Apa kata ucapan Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah? Al-qawiyyu fikum, orang yang kuat di antara kamu, dhaifun indi, dia lemah di mataku. Yang kaya-kaya di tengah kalian itu lemah di mataku, tapi yang lemah di depan kalian itu kuat di mataku. Apa maknanya? Orang yang kaya yang kuat, orang yang miskin yang lemah, itu semua sama di mata Umar bin Khattab. Dia dapat mengambil zakatnya, dapat dia berikan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Maka di zaman Nabi ada disebut baitul mal, bait rumah, mal harta. Kalau ada baitullah tempat salat, ada baitul mal tempat harta. Aqimus shalah ke masjid, wa atuz zakah ke baitul mal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau sama semangat mendirikan rumah Allah, maka mestinya sama juga semangatnya mendirikan baitul mal, mengelola baitul mal. Mengapa? Karena ini menyelamatkan orang yang susah. Mengapa dia susah? Karena tak ditolong. Mengapa orang tak menolong? Karena tak punya data. Kalau adalah orang ditanya saat ini, berapa orang fakir miskin di kota Madia Pekanbaru, tak ada yang dapat menjawab. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
tak ada yang dapat menjawab secara detail yang susah sekian, yang kaya sekian, yang mustahik zakat sekian, yang wajib zakat sekian, yang sudah dikeluarkan bulan ini dari mustahik menjadi mampu, dari yang mampu menjadi wajib. Tak dapat. Apa sebab? Dalam Islam diajarkan kita punya pendataan yang sangat detail. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyebut ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang salat, puasa dan haji, tapi yang paling detail adalah yang berkaitan dengan harta benda. Al-Baqarah 282, transaksi hutang piutang, hutang catat mencatat, administrasi keuangan. Islam mengajarkan tertib administrasi. Memang dia susah, ada unsur kesalahan dia, tapi ingat, ada juga unsur kesalahan kita di dalam. Mengapa dia menjadi orang yang menolak kebenaran? Tak dapat dia mendengarkan pengajian. Kalau sampai dia dengarkan pengajian agak 1 jam, hilang beberapa botol aqua yang dapat plastik, kertas sampah, kantong semen yang dapat dia kumpul diambil oleh orang lain. Kalau tak dapat dia kumpul, tak makan dia siang ini, dia akan menjadi orang yang kelaparan. Tak dapat menutup auratnya, tak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi salah satu penyebab dia menjadi ail mustakbir, orang yang susah dan sombong, karena dia tak mendapatkan ajaran, tunjuk ajar agama. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita kaji siang ini, dihindarkan diri dari lingkungan sahabat, kerabat, keluarga, dari syekhun zanin, sudah menikah berzina, malikun kadzab, penguasa tapi pendusta, dan yang ketiga adalah ailun mustakbir, orang yang fakir tapi angkuh sombong, tak mau menerima kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis singkat yang kita kaji siang ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kesilapan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendatangkan semangat untuk beramal, menyelamatkan orang-orang yang 3 ini dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita dipuji Allah dalam Quran bukan karena salat kita yang lama. Engkau umat terbaik karena salat tahajudmu banyak. Engkau menjadi baik karena sedekahmu banyak. Tapi yang dipuji Allah adalah kuntum, kamu khaira ummah, umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifatnya? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dapat kita menarik tangan orang lain dari pezina menjadi tak berzina, dapat menarik orang lain dari yang angkuh sombong menjadi tak sombong, dapat menyelamatkan pemimpin yang tadinya pendusta menjadi tak berdusta. Maka kita dapat menyelamatkan hamba Allah. Ketika itulah dapat kita predikat sebagai khaira ummah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.